Selamat pagi, Namo Buddhaya, Toti Hotu. Namo Buddhaya Soti. Terima kasih. Kalau saya mengucapkan apa kabar, Anda jawab tetap semangat, luar biasa. Apa kabar semuanya? Tetap semangat, luar biasa. Terima kasih. Dan selanjutnya mari kita mulai dengan membacakan nama Karapata. Silakan, Nicholas, tolong dipimpin. Araham sama sambuddho bhagawa. Araham sama sambuddho bhagawa. Buddham bhagavantam abhiwademi. Buddha Bhagavantang Abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanggang namami. Sanggang namami. Selanjutnya marilah kita bermeditasi dengan memejamkan mata seraya memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk dan kepada diri kita sendiri. Semoga saya hidup berbahagia. Semoga orang tua saya hidup berbahagia. Semoga saudara saya hidup berbahagia. Semoga kakek, nenek, dan semua keluarga saya hidup berbahagia. Semoga semua makhluk yang jauh ataupun yang dekat, yang tampak ataupun yang tidak tampak, yang lahir atau yang akan dilahirkan, semoga mereka semua hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Bapak absen terlebih dahulu. Richard ada? Ada, Pak. Serianto ada? Ada, Pak. Nicholas ada? Ada, Pak. Ya, terima kasih. Dan mari kita sama-sama mengucapkan salam PPK ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, luar biasa, hebat. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, terima kasih. Selanjutnya, Bapak ingin menyampaikan harapan yang Bapak ingin harapkan setelah kita mempelajari pelajaran ini. Di mana harapan Bapak adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran langsung atau inquiry learning dan pendekatan saintifik, Anda semua sebagai peserta didik mampu memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu dan terampil dalam menyaji ranah abstrak tentang materi garawasa dalam kelompok umat Buddha dengan didasari sikap menghargai dan menunjukkan perilaku toleransi antar umat beragama. Itulah yang Bapak harapkan dari Anda semua. Nah, oleh sebab itu, dalam pembelajaran tentang garawasa kelompok umat Buddha, ada 3 penilaian yang Bapak akan lakukan. Yang pertama adalah penilaian sikap sosial dan sikap spiritual.
melalui model observasi. Yang kedua adalah dengan tes pengetahuan, di mana nanti Bapak melalui WA, Bapak akan share soal dengan bentuk Google Form, ya, tes uraian dengan Google Form. Yang ketiga adalah tes keterampilan, di mana ketika Anda nanti mempresentasikan hasil pengamatan Anda berdasarkan video, berdasarkan buku kelas 7 atau buku-buku agama Buddha yang lain, ataupun juga dari internet, Anda bisa mengemukakan dengan yang teman-temannya. Termasuk ketika Anda bertanya, itu pun juga masuk dalam ranah penilaian keterampilan, ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah video tentang Garawasa dalam kelompok umat Buddha, dan harapan Bapak adalah nanti Anda bisa mengamati, Anda bisa menguraikan, Anda bisa menganalisis video yang akan Bapak tampilkan. Bisa dipahami? Ya, terima kasih. Dan mari kita tonton bersama-sama. Kelompok umat Buddha. Umat Buddha itu Pabajita adalah rohaniawan. Berarti umat Buddha itu ada dua, Pabajita dan Garawasa. Dipahami, rohaniawan dan itu ada berumah dua, tangga. Pabajita dan Sedangkan Garawasa. Pabajita itu ada Samanera dan Samaneri. Dan yang satunya Biku dan Bikuni, itu seorang Pabajita. Seorang Pabajita ini seseorang yang sudah meninggalkan keduniawian atau meninggalkan perumah tangga. Kalau Garawasa itu ada upasaka dan upasika. Itu seseorang yang berkenan atau melakukan 5 sila. Dan di situ juga ada pandita. Nah, kalau pandita nanti bisa dijelaskan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai Garawasa. Nah, Garawasa itu apa? Umat Buddha kelompok ini menjalani kehidupan sehari-hari, dilandaskan sila, baik itu Pancasila, Atangga Sila, maupun Pandita Sila. Bagi yang sudah menjadi pandita yang ditentukan seperti pada gambar di sini ada gambar sedang menikah. Nah, itu ada seseorang yang sedang dinikahkan oleh seorang pandita. Dan yang satunya lagi ada gambar para muda-mudi. Nah, di situ juga bisa dikatakan Garawasa karena tidak memakai jubah. Nah, beda dengan yang satu itu adalah seorang Samanera atau biku. Itu yang menjadi seorang Pabajita. Melalui pelaksanaan sila dalam kehidupan sehari-hari, umat Buddha dapat merasakan kebahagiaan baik fisik maupun batin. Itu Nikolas, tolong fokus ya. Garawasa. Iya, Pak. Dan juga berumah tangga menginginkan kehidupan keluarga yang bahagia, harmonis, dan tentram. Tentu saja harus perlu diperhatikan sebagai perumah tangga yang baik itu bagaimana. Tentu saja mempunyai yang pertama itu ada sada. Sada itu keyakinan yang kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sedangkan sila itu perilaku yang baik yang meliputi perkataan, tindakan, dan mata pencaharian yang benar. Caga. Caga adalah kesediaan dana dan berkorban untuk meringankan penderitaan orang lain. Seperti pada gambar di samping ini, itu seorang Garawasa, seorang perumah tangga yang sedang memberikan
makanan dan jubah pada para biku. Dan panya itu bijaksana dalam melihat kebenaran dan ketidakkebenaran. Upasaka upasika adalah seseorang yang telah menyatakan diri, bertekad untuk berusaha melatih diri dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan Pancasila atau 5 latihan dengan disiplin. 8 sila juga bisa, itu loba, bisa. Kalau 5 sila mungkin sudah memperkenankan, sudah mengerti. Tetapi kalau kalian dengar 8 sila atau atangga sila, nah bagi upasaka, upasika atau berumah tangga itu apa saja sih? Ini bisa saya sebutkan satu. Yang pertama itu menghindari membunuh makhluk hidup. Yang kedua, menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, menghindari berbuat dusta. Yang keempat, menghindari berkata bohong. Yang kelima, menghindari segala minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Yang keenam, menghindari makan makanan pada waktu yang salah. Biasanya setelah jam 12 siang itu sudah tidak boleh makan. Yang ketujuh, menghindari menari, menyanyi, bermain musik, dan melihat pertunjukan, memakai kalungan bunga, perhiasan, wangi-wangian, dan kosmetik untuk menghiasi dan mempercantik diri. Harus dihindari. Yang kedelapan, menghindari penggunaan tempat tidur dan tempat duduk. Selanjutnya pandita. Nah, pandita dalam bahasa Pali adalah orang bijaksana yang biasanya disebut pandit. Pandita adalah gelar fungsional yang menunjukkan wewenang dan kewajibannya dalam melayani umat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu yang dilakukan para pandita. Biasanya di Indonesia ini banyak pandita yang sudah diberi gelar atau yang sudah disetujui oleh para biku atau para sangha. Adapun tugas dan kewajiban pandita, yang pertama, memberikan pelayanan kerohanian kepada umat Buddha, meliputi membabarkan Buddha Dhamma di dalam maupun di luar tempat kepada umat Buddha, melaksanakan upacara penyembahan, pernikahan, dan upacara-upacara agama Buddha, membina umat dalam meningkatkan pengamalan ajaran agama Buddha sesuai dengan kitab suci Tipitaka Pali. Nah, itu dalam pelayanan kerohanian kepada umat Buddha. Yang kedua, memberikan penerangan dan penjelasan yang memadai kepada masyarakat luas tentang agama Buddha. Tentu saja tidak menyekat atau tidak menutupi bahwa agama Buddha itu tertutup, tidak harus memasyarakat kepada siapapun. Yang ketiga, membantu pemerintah setempat dalam pembangunan nasional, khususnya dalam bidang mental spiritual. Selanjutnya yang keempat, membina kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama, dan dengan pemerintah. Nah, yang keempat ini tentu saja harus toleransi kepada siapapun, tidak memandang mereka beragama apa, semuanya sama, harus rukun. Seperti pada gambar di samping ini, di situ ada
seorang biku, ada bikuni, ada Pak Ustadz, seperti itu. Ada kelompok-kelompok atau agama lain. Nah, di situ adalah kerukunan toleran, harus bertoleransi kepada siapa. Weping, tolong fokus Weping. Ya. Ya apa Pak? Tolong fokus. Sudah mendapat mandat. Ini aku fokus Pak. Sebagai Ya, wanita makasih. tentu harus lebih memperdalam dhamma dan melaksanakannya. Mereka juga wajib menjalankan pandita sila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka wajib menjaga pikiran, ucapan, dan tingkah lakunya agar dapat menjadi panutan umat. Di Anda sudah menonton video berkenaan dengan garawasa dalam kelompok umat Buddha. Nah, sekarang saya mengajak kepada Anda dengan berpikir kritis, mari kita merumuskan masalah atau membuat sebuah pertanyaan berkenaan dengan garawasa dalam kelompok umat Buddha. Silakan, ada yang mau mengusulkan? Terianto, silakan. Ya, silakan Terianto. Sebutkan sifat baik sebagai garawasa dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, usulan daripada Terianto adalah sebutkan sifat-sifat baik seorang garawasa dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana dengan yang lain? Setuju? Setuju. Ya, jos, luar biasa untuk Anda semua. Ada yang lain? Nicholas? Ya, Richard terlebih dahulu. Silakan Richard. Sebutkan sifat baik dalam kehidupan bermasyarakat dan sebutkan syarat-syarat menjadi upasaka dalam kelompok umat Buddha. Ya, Richard mengusulkan sebutkan syarat-syarat menjadi upasaka dan upasika dalam kelompok umat Buddha. Bagaimana yang lain? Sepakat ya? Sepakat. Ya, jos, gendos. Mungkin ada yang lain? Nicholas, silakan Nicholas. Ya Pak. Sebutkan pembagian garawasa dalam kelompok umat Buddha. Iya, terima kasih. Sebutkan pembagian garawasa dalam kelompok umat Buddha. Ya, terima kasih. Dan kalau Bapak boleh mengusulkan juga, yang pertama adalah menjelaskan pengertian tentang garawasa dalam kelompok umat Buddha. Boleh ya? Setuju ya? Ya, terima kasih. Jadi ada 4 pertanyaan yang kita ajukan berkenaan dengan video yang nanti kita akan jawab berdasarkan pengamatan video, berdasarkan buku kelas 7, buku-buku agama, buku-buku yang lain, ataupun dari internet. Di mana pertanyaan itu adalah yang pertama, menjelaskan pengetahuan tentang garawasa dalam kelompok umat Buddha. Pertanyaan yang kedua adalah menyebutkan pembagian garawasa dalam kelompok umat Buddha. Yang ketiga adalah menyebutkan sifat-sifat baik garawasa dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat adalah menyebutkan syarat-syarat untuk menjadi upasaka dan upasika. Ya, paham ya? Jadi ada 4 pertanyaan yang kita rumuskan bersama-sama. Nah, sekarang tugas Anda selanjutnya adalah saya minta untuk mengumpulkan informasi, mengumpulkan data berkenaan dengan pertanyaan yang kita ajukan bersama tadi. Ada 4 pertanyaan tadi, ya. Jadi sekarang mari sama-sama saya minta untuk mengumpulkan informasi, mengumpulkan data dengan berpikir kritis dan bekerja sama. Informasi yang Anda bisa dapatkan adalah 1 dari video yang sudah Anda tonton. Yang kedua, dari buku pendidikan agama Buddha kelas 7. Yang ketiga, dari buku-buku yang lain atau buku-buku agama Buddha yang lain. Yang ketiga, yang keempat adalah dari internet. Ya. Nah, sekarang Bapak beri waktu kepada Anda untuk menjawab 4 pertanyaan rumusan masalah yang kita sudah buat tadi.
Bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa ya? Bisa, Pak. Jadi kalau memang sudah bisa, saya beri kesempatan kepada Anda untuk menjawab rumusan masalah atau pertanyaan yang sudah kita bahas di awal. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian garawasa. Yang kedua, menyebutkan pembagian garawasa. Yang ketiga, menyebutkan sifat-sifat baik garawasa. Yang keempat adalah menyebutkan syarat-syarat untuk menjadi upasaka dan upasika. Silakan. Silakan Webing. Anda bisa mencari di internet, Anda bisa melihat buku pendidikan agama Buddha kelas 7 ataupun juga dari buku-buku yang lain. Sudah? Sudah. Sudah atau belum? Sudah. Ya, tunggu yang lain Webing ya. Tunggu Rita sudah? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Nikola sudah? Ya, Pak. Nah, kalau sudah, sekarang Anda coba bandingkan. Data yang Anda dapat, Anda bandingkan. Berdasarkan video, berdasarkan di buku Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 7, atau buku-buku yang lain yang berkenaan dengan garawasa dalam kelompok umat Buddha, atau dari internet. Anda bandingkan. Apakah ada persamaan atau tidak, atau ada perbedaan. Ya, Anda bandingkan terlebih dahulu. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang saya minta kepada Anda untuk bisa, jadi harapan Bapak adalah Anda bisa mempunyai kreativitas dan berpikir kritis untuk bisa membandingkan, untuk bisa mendiskusikan data yang Anda dapat dari video, dari buku, atau dari buku-buku yang lain, atau dari internet, dan Anda bandingkan. Ya, dan selanjutnya Bapak meminta kepada Anda untuk bisa mempresentasikan atau menyampaikan hasil analisis Anda. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan hasil analisisnya? Saya, Pak. Oh, Richard. Ya, silakan Richard. Garawasa adalah kelompok masyarakat dan garawasa dibagi menjadi dua, Amrita dan Amriti. Yang dimiliki yaitu Sada, Sila, Naga, dan Panya. Syarat-syarat menjadi upasaka menerima tisarana 3 perlindungan. Itu memberikan ikrab pada bulan untuk dijalankan agar mendapatkan kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan sejati. Setelah itu memberikan pemberkahan dan juga nama sejak saat itu pasaka masih baru memberikan 5 hingga 8 sila setiap harinya. Gelar fungsional dalam yang menunjukkan wewenang dan kewajiban dalam melayani dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan fungsinya adalah memimpin upacara dalam agama Buddha, memberikan ceramah dalam menikahi dan mengambil sumpah. Sudah, Pak? Sudah? Ya, terima kasih. Luar biasa untuk Richard. Nah, jadi, sekarang Anda sudah menonton video. Anda juga sudah membaca berbagai buku
baik itu buku pendidikan agama Buddha atau dari buku-buku yang lain ataupun juga dari internet. Nah, juga sudah dipresentasikan atau disampaikan oleh Richard. Nah, kalau memang ada hal-hal yang tidak Anda pahami, silakan Anda bertanya. Silakan. Nicholas, ingin bertanya? Bapak, Ya, silakan. jelaskan pengetahuan tentang Garawasa dalam kelompok umat Buddha. Ya, pertanyaan daripada Nicholas adalah jelaskan pengertian Garawasa dalam kelompok umat Buddha. Nah, silakan, ada yang mau menjawab sebelum Bapak jawab? Weiping atau Richard? Atau Richard, silakan, mau Richard menjawab? Belum, Pak. Ya. Garawasa adalah umat Buddha yang menjalani kehidupan sebagai perumah tangga. Saya ulang kembali, Garawasa adalah seorang umat Buddha yang menjalani kehidupan sebagai perumah tangga. Itu adalah Garawasa. Artinya, saya dan Anda semua disebut sebagai seorang Garawasa. Ya, bisa dipahami, Nicholas dan yang lainnya? Ya, Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Weiping mau bertanya? Herianto? Tidak. Tidak ada? Aku mau tanya, Pak. Ya, silakan. Apa arti Garawasa? Apa arti Garawasa? Apa arti Garawasa? Tadi sudah ditanyakan Weiping. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Weiping. Ada. Ya, silakan. Ini. Oke. Jelaskan pengertian dari Garawasa. Tadi sudah diajukan oleh Nicholas Weiping pertanyaannya itu. Ya. Sekarang coba Richard, silakan Richard bertanya. sebutkan sifat-sifat baik dalam Iya, terima kasih. Sebutkan sifat-sifat baik seorang Garawasa dalam kelompok umat Buddha. Jos, luar biasa. Pertanyaan yang bagus. Sifat-sifat baik yang harus dimiliki oleh seorang Garawasa, atau mungkin ada yang mau menjawab? Silakan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, Bapak jawab. Sifat-sifat baik yang harus dimiliki oleh seorang Garawasa adalah 1. Seorang Garawasa atau umat Buddha yang baik itu harus mempunyai sada. Sada itu apa? Sada itu keyakinan. Keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, keyakinan kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya. Nah, kemudian sifat baik yang kedua adalah mempunyai sila, menjaga sila. Kita sebagai seorang perumah tangga harus bisa menjaga 5 latihan sila atau Pancasila Buddhis. Atau bisa saja ada di hari-hari tertentu, di hari Uposatha Sila, Anda bisa menjaga Uposatha Sila atau 8 peraturan. Yang ketiga adalah Anda harus mempunyai caga. Caga itu apa? Kemurahan hati. Yang itu selalu kita laksanakan setiap sekolah minggu, di mana Anda berdana. Marilah kita berdana, ya, dan seterusnya. Itu adalah salah satu contoh daripada caga. Dan yang keempat adalah panya atau kebijaksanaan. Artinya adalah kita mengetahui, kita memahami mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, atau bahkan mana yang salah, atau mana yang tidak harus dilakukan sebagai seorang perumah tangga, sebagai seorang Garawasa.
Itu adalah 4 sifat baik yang harus dimiliki oleh seorang garawasa. Apabila Anda bisa menjalankan 4 sifat baik ini, maka Sang Buddha menyebutkan, 1, Anda bahagia di dunia ini dan akan bahagia di dunia selanjutnya. 1. Yang kedua, Anda akan mendapatkan kecukupan dalam hal finansial atau dalam hal yang lain. Ayuwano, tukang balang. Ya, Anda akan memperoleh wajah yang rupawan. Kalau laki-laki ya ganteng. Anda akan memperoleh kemasyuran. Dan Anda ketika nanti meninggal akan terlahir di alam surga. Ya, itu adalah manfaat atau akibat ketika Anda bisa menjalankan 4 sifat baik sebagai seorang garawasa. Ya, bisa dipahami semuanya? Bisa. Saya. Nah, terima kasih. Itulah yang Bapak harapkan dari Anda semuanya, di mana Anda bisa mengkomunikasikan dan Anda bisa mempunyai kreativitas paling tidak untuk bisa mengajukan pertanyaan. Nah, selanjutnya tugas Anda adalah tugas-tugas yang Anda tadi itu Anda bisa tulis dan Anda nanti bisa foto, bisa kirim ke WA Bapak. Ya, paham ya? Nah, jadi tugas yang saya minta tadi berdasarkan pengamatan video, buku agama Buddha atau buku-buku yang lain atau tentang dari internet, Anda tulis dan kemudian nanti difoto kirim ke Bapak, ya. Nah, kemudian saya mengamati dan tentunya adalah yang Bapak harapkan dari pembelajaran hari ini, di mana Anda mempunyai sifat nasionalisme, Anda mempunyai karakter disiplin, Anda mempunyai rasa percaya diri, Anda mempunyai perilaku jujur, Anda menjadi orang yang tangguh dalam menghadapi masalah, Anda menjadi anak yang bertanggung jawab, Anda menjadi anak yang selalu mempunyai rasa ingin tahu dan juga peduli terhadap lingkungan, ya. Nah, oleh sebab itu selanjutnya kesimpulan daripada pembelajaran pada pagi hari ini adalah, tolong Wei-Ping bisa bacakan. Garawasa adalah kelompok masyarakat awam. Syarat-syarat menjadi upasaka dan upasika menerima tisarana keperlindungan. Iku memberikan ikrar Pancasila untuk dijalankan agar mendapatkan kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan sejati. Setelah itu Iku memberikan pemberkahan dan juga nama Wisudi. Sejak saat itu upasaka dan upasika baru mulai mempraktikkan 5 atau 8 sila setiap harinya. Iya, terima kasih, luar biasa. Nah, selanjutnya silakan. Ini Richard tolong Nicholas tolong dibacakan, Nicholas, kesimpulannya. Ya, Pak. Pandita adalah gelar fungsional yang menunjukkan wewenang dan kewajibannya dalam melayani umat dalam kegiatan keagamaan, dan fungsinya adalah memimpin upacara dalam agama Buddha, memberikan ceramah dhamma, menikah, dan mengambil sumpah. Ya, terima kasih. Ini adalah kesimpulan berkenaan dengan garawasa dalam kelompok umat Buddha. Selanjutnya, silakan dikerjakan. Ini Bapak ada, silakan dikerjakan. Bapak kirim ke WA Anda semuanya ya. Jadi Anda kerjakan. Ya. Silakan dikerjakan. Ya, terima kasih. Jadi ada yang sudah masuk, yang sudah selesai mengerjakannya. Terima kasih karena hari ini Anda semua telah menjalankan tugas Anda sebagai seorang siswa, di mana Anda kooperatif dalam pembelajaran pagi hari ini. Semuanya bisa belajar dengan baik. Nah, oleh sebab itu materi yang barusan kita pelajari ini, harapan Bapak adalah tidak hanya sekedar sebagai sebuah teori,
tetapi bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Paling tidak Anda mempunyai keyakinan, Anda bisa menjaga sila, Anda bisa menjaga caga, kemurahan hati, dan Anda bisa mempunyai kebijaksanaan. Dan untuk minggu depan, Anda akan mempelajari tentang Pabajita dalam kelompok umat Buddha. Ya, terima kasih. Dan sekarang mari kita akhiri dengan membacakan nama Karapata. Weping, silakan dipimpin Weping. Araham sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddham bhagawantam abhiwademi. Buddhang bhagawantam abhiwademi. Sakato bhagawata dhammo. Swakato bhagawata dhammo. Dhammam namasami. Dhammam namasami. Sopatipano bhagavato sawaka sanggo. Sopatipano bhagavato sawaka sanggo. Sangham namami. Sanghang namami. Semoga jasa kebajikan yang telah kita lakukan melalui perbuatan, ucapan maupun pikiran, serta atas dorongan limpahan dan berkah para dewa, yaka dan gandhaba yang berada di tempat ini ataupun di tempat lain, semoga membuahkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, kesehatan, umur panjang, dan semoga tercapai apa yang dicita-citakan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih dan silakan istirahat.